Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi penguatan materi jaring-jaring balok ini, saya akan berbicara tidak lama. Tujuan dari aktivitas ini tentu adalah Bapak Ibu bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu juga memperoleh inspirasi bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna, serta Bapak Ibu memiliki bahan diskusi terkait materi kepada FASDA dan juga kepada mitra guru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai dengan sebuah masalah. Jadi ketika Bapak Ibu diberikan 10, di sini saya sampaikan 10 bangun-bangun datar mana sajakah yang membentuk balok? Ya, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa bangun saya memberi tanda bahwa bangun datar yang berwarna sama ini kongruen. Saya yakin Bapak Ibu akan bisa menjawab pertanyaan itu, namun pertanyaan saya adalah apakah Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan saya dengan cepat? Ya, mengapa? Jika ya, mengapa? Jika tidak, ada apa? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah mencobakan uh, masalah tadi kepada mahasiswa saya. Ketika saya meminta mereka memilih bangun datar apa saja yang membentuk balok, mahasiswa saya tidak dapat segera menjawab dengan benar. Artinya, walaupun terdengar mudah, matematika sebenarnya dapat digali sangat mendalam. Memahami materi matematika secara utuh diperlukan oleh Bapak Ibu untuk mengantarkan materi matematika ini kepada siswa Bapak Ibu. Di kurikulum materi jaring-jaring balok ada pada KD 3.6, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring balok, jaring-jaring bangun ruang sederhana, kemudian di KD 46 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana. Mari kita lihat apa yang seharusnya sudah dikuasai oleh Bapak Ibu dan apa yang siswa butuhkan pada materi jaring-jaring balok. Pada perkuliahan, Bapak Ibu tentu sudah mengikuti perkuliahan tentang pembelajaran matematika. Dan mungkin juga sudah diperkuat dengan mata kuliah geometri. Artinya secara teoretik kemampuan Bapak Ibu ke ruangan Bapak Ibu sudah mencapai titik yang tinggi, yaitu mampu memandang sebuah benda dari berbagai sudut. Contohnya, nah di sini, ya Bapak Ibu tentu tidak kesulitan ya. Di sini ada bangun ruang, di sini ada beberapa kubus biru, kuning dan merah. Bapak Ibu tentu tidak kesulitan untuk menjawab ada berapa kotak kubus pada gambar di samping. Bapak Ibu juga tentu tidak kesulitan jika diminta membuat sketsa gambar jika benda dilihat dari samping, atas, ataupun dari bawah, dilihat dari bawah. Saya yakin Bapak Ibu tidak kesulitan. Pertanyaannya adalah, apakah siswa Bapak Ibu perlu memahami apa yang Bapak Ibu kuasai tersebut? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit peta pikiran saya. Ini adalah sebuah materi yang perlu dikuasai oleh Bapak Ibu. Apakah juga perlu dikuasai oleh siswa? Jika iya, bagaimana mengajarkannya? Jika tidak, pertanyaan selanjutnya tentu seberapa jauh yang harus dikuasai siswa dibandingkan dengan pengetahuan yang saya miliki. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya pembatas. Setidaknya saya punya 3 pembatas yang saya uraikan di sini. Pembatas yang pertama tentu usia ya. Usia ini terkait dengan perkembangan kognitif siswa. Karena ini geometri, tentu saya akan membatasi dari teorinya Van Hille, yaitu tahap berpikir geometris. Di sini kalau di tingkat dasar, saya berani memutuskan bahwa siswa masih berada pada tahap visualisasi. Dan kalau pada teorinya Piaget bahwa anak masih dalam tahap berpikir konkret. Artinya selain melihat, anak juga akan harus pada usia-usia tersebut anak itu harus melakukan aktivitas dengan benda-benda konkret yang bisa diraba, bisa dilipat ataupun dimanipulasi lainnya. Pembatas yang berikutnya adalah kurikulum. Di sini sudah disampaikan di awal tadi bahwa ada 3 kata kunci, yaitu menjelaskan, menemukan, dan membuat jaring-jaring balok. Ya, kalau jaring-jaring kubus, silakan nanti Bapak Ibu bisa merancang kembali. Dia bisa menjelaskan, menemukan, dan membuat. Sedangkan kalau dalam kebutuhan, tentu kalau dari kebutuhan ini anak-anak
Kalau di tingkat anak dasar, kebutuhan anak untuk mengetahui jaring-jaring balok itu adalah membuat kotak mainan, kotak hadiah, dan sebagainya. Mari kita lihat pembelajaran pemodelan yang sudah dilakukan oleh beberapa waktu yang lalu. Apakah pembelajaran sudah sesuai dengan usia siswa, yaitu tahap visualisasi dengan benda konkret? Jawabnya adalah ya. Saya katakan ya. Kenapa? Karena siswa menggunakan kotak pasta gigi di rumah masing-masing. Apakah siswa dapat menjelaskan, menemukan, dan membuat jaring-jaring? Mari kita lihat. Apakah siswa dapat menjelaskan jaring-jaring balok? Secara intuitif saya jawab begini, Bapak Ibu. Siswa dapat mengatakan bahwa balok, kotak pasta gigi, dapat dibuka menjadi jaring-jaring balok. Ya, ada tahap pembelajarannya di sana. Siswa dapat mengatakan bahwa jaring-jaring balok itu terdiri atas beberapa bangun datar yang berimpit pada salah satu atau dua sisinya. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, dengan memotong, menggunting pasta gigi yang sudah dibuka ini, ya tentu kami berharap bahwa siswa bisa mengatakan. Ketika siswa bisa mengatakan, saya berani mengunci bahwa itu artinya adalah siswa sudah dapat menjelaskan. Nah, apakah aktivitas siswa tersebut sudah dapat dikatakan menjelaskan? Monggo silakan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan Fasda dan juga kepada mitra kolega Bapak Ibu, apakah sudah bisa menjelaskan aktivitas ini. Berikutnya, apakah siswa dapat menemukan sekaligus membuat jaring-jaring balok? Secara intuitif saya jawab begini, Bapak Ibu. Siswa dapat menyusun potongan bangun-bangun datar menjadi bentuk jaring-jaring baru dan merangkainya kembali menjadi balok. Ya, tadi kan ini bangun datar ini Bapak Ibu bisa potong, kemudian yuk kita coba geser. Kalau tutup yang ini kita geser ke bawah, apa yang terjadi? Apakah menjadi jaring-jaring balok baru? Dan ketika dirangkai, itu apakah juga menjadi balok? Kemudian pertanyaan selanjutnya, seperti masalah saya yang di awal tadi, siswa dapat memilih bangun-bangun datar, dapat menyusun, lalu merangkainya menjadi balok. Jadi dia tidak hanya menyusun dari bangun datar yang ada, tapi dia juga dapat memilih bangun-bangun datar mana sajakah yang menjadi balok. Kalau kubus, tentu mudah ya. Kita pilih 6 persegi yang kongruen, pasti bisa kita rangkai menjadi jaring-jaring dan balok. Kalau jaring-jaringnya tepat. Tapi kalau balok, tentu Bapak Ibu harus berpikir lebih keras bagaimana caranya. Apakah aktivitas siswa tersebut sudah dapat dikatakan menemukan dan membuat? Monggo silakan. Ini menjadi bagian dari diskusi Bapak Ibu dengan Fasda dan juga dengan mitra kolega Bapak Ibu tentang aktivitas menemukan dan membuat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pembelajaran yang telah dilakukan, monggo silakan nanti Bapak Ibu bisa dicoba aktivitas manakah yang menunjukkan bahwa siswa mengalami. Keterampilan matematis mana sajakah yang muncul dalam pembelajaran yang dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimanakah Bapak Ibu merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup ini silakan Bapak Ibu bisa dicoba. Saya memiliki 3 jaring-jaring di bawah ini. Jika dilipat, manakah yang memuat kubus satuan paling banyak? Mengapa? Pertanyaan yang berikutnya adalah, Bapak Ibu sudah melihat bangun ruang yang tadi di awal yang berbentuk bangun ruang, silakan dibuat jaring-jaringnya. Ya. Ingat kembali yang ini ya, bangun datar yang ini. Nah, yang ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.